Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, soundbar mini dengan harga di bawah 100.000 ini betulan ada loh. Sebelum itu kita lihat dulu berapa sih harganya dan spesifikasinya apa sih. Yuk kita lihat di kamera atas biar kita tahu ya. Nah, kalau kita lihat di Tokopedia, speaker kali ini dia dari merek Mikuso ya, yaitu Mikuso SP3B051. Nah, dia ada dua versi ya, walaupun dia tipenya sama. Yang pertama itu dia ada versi Bluetooth-nya 5.0 dan yang kedua itu dia hanya audio jack only. Nah, nanti kita bakal lihat gimana bentuknya. Kalau dari harga itu yang Bluetooth 5.0 dia harganya 79.000. Kalau misalkan dia yang audio jack only atau menggunakan aux, nah dia hanya 62.000 di sini. Nah, kalau untuk spesifikasinya nanti kita lihat lebih lengkap karena dia ada di kotaknya juga lumayan lengkap. Dan misalkan kalau kalian mau beli di Tokopedia, ini juga sama sih ya. Nah, harganya juga sama dan nanti aku bakalan terakan linknya itu yang pertama dari Tokopedia, yang kedua itu dari Shopee. Jadi nanti kalian silahkan pilih aja mau beli di marketplace mana, nanti linknya ada di kolom deskripsi, terima terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah, saya bakal update linknya dan kalian gak usah capek-capek cari lagi dan survei lagi, karena sebelum aku belanja biasanya aku survei dulu gitu. Nah, jadi kalau untuk speakernya di mana? Nah, speakernya itu saya udah pesan 2 biji di sini. Yang pertama dia versi aux only 3,5 mm audio jack. Nah, yang kedua itu dia menggunakan Bluetooth. Nah, kita bakal lihat dan kita bandingkan mana sih yang lebih bagus pakai Bluetooth atau yang pakai audio jack. Nah, yang pertama itu kita unboxing yang pakai audio jack dulu deh. Tapi sebelum itu kita tengok dulu spesifikasinya. Nah, kalau untuk yang menggunakan aux 3,5 mm, ini dia speaker powernya 3 watt kali 2. Jadi dia punya 2 speaker 3 watt. Frekuensinya di sini ada dia di sini USB DC 5 volt 500 mAh. Kemudian di sini materialnya ABS di sini. Nah, kalian lihat. Dan yang mengejutkan dia walaupun harganya cuma 60.000, dia RGB dong cuy. Nah, di sini ada dual speaker design, di sini ada volume controlnya. Nanti kita lihat di sini ada hi-fi speaker dan di sini audio jack. Nah, kemudian dia kalau untuk garansinya setahun. Nah, jadi opsi yang cukup mantap. Nah, jadi kita buka dari sini. Oke, kita buka dulu. Kita buka dan kemudian kita tarik di sini apa yang keluar. Nah, oke, kita tarik aja semua karena di sini nggak ada lagi. Oke, kita tarik, bam, dan di sini karena nggak ada lagi langsung kita buang aja. Oke, nah kemudian di sini pemeran utamanya kita singkirkan dulu ya. Nah, petunjuk penggunaannya soalnya ini nggak terlalu berguna sih. Karena kalau misalkan kalian mau pakai, kalian tinggal colok di USB, kemudian pasang di audio jack ya, selesai dan bisa dibuka. Nah, di sini ada slot memori ya. Nah, di sini ada slot memori. Nanti kita lihat apakah ada. Nah, ini dia buku panduannya kayak gini aja, kita singkirkan dulu. Dan di sini walaupun dia harga murah, dia nggak merupakan garansi. Oke, jadi ini saya rasa cukup meyakinkan ya, karena mereka kasih garansi, jadi lumayan yakin aku. Nah, kemudian kita singkirkan dulu dan di sini ada pemeran utamanya. Nah, ini dia 1, 2, 3, nice. Nah, ini materialnya bagus loh, lumayan bagus loh. Nah, sebelum kita masuk ke speakernya, kita tengok dulu yang bagian sininya. Ini kita lepaskan dulu. Nah, kabelnya itu sepanjang ini. Kalau kita hitung ya kurang lebih semeter lah ya, semeter lebih dikit ya. Nah, jadi lumayan panjang. Dan cukup lah kalau misalkan kalian mau pasang di komputer kalian. Karena ya biasanya jarak CPU sama meja komputer itu kan nggak jauh-jauh kali gitu. Kan nggak mungkin CPU kalian di ujung, kemudian monitor kalian di sini kan nggak mungkin. Nah, jadi cukup aman. Kemudian kita lihat di bagian sininya dia menggunakan USB sebagai input powernya dan audio jack 3,5 mm untuk koneksi audionya. Nah, kalau untuk masalah kabelnya sih lumayan tebal ya. Nah, walaupun harganya cuma 60.000-an tapi kualitasnya lumayan menurut saya. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan Mikuso dan di sini ada knob volumenya. Kalau untuk masalah desainnya sih menurut aku cakep ya, desainnya cakep ala-ala soundbar mahal gitu ya. Di sini ada ini ya, stiker Mikuso, terlihat kali sih ini memang terlihat. Tapi kalau untuk sekilas sih memang proper ya, sekilas ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana kualitas suaranya. Tapi kalau untuk desainnya saya suka, dan kalau misalkan di sini ya wajar aja harganya nggak terlalu mahal juga. Di sini nggak terlalu rapi punya finishingnya. Di bagian lainnya cakep kecuali di sini. Nah,
Nah, nampak dikit aja. Nah, dia menggunakan dua speaker, satu sini, satu sini. Nah, oke, karena kita udah lihat yang versi kabelnya itu, next sekarang kita masuk ke versi yang Bluetooth-nya. Nah, kita lihat gimana sih, apakah ada perbedaan bentuknya. Harganya itu cuma beda 15.000 ya. Nah, kalau kita lihat di kamera atas, kita buka. Oke. Di sini ada apa lagi? Nah, di sini ada kitab suci, dan karena nggak ada lagi, langsung buang lagi. Oke. Nah, kemudian di sini pemeran utamanya kita singkirkan dulu. Kita lihat di sini ada buku kitab sucinya. Ini kita singkirkan dulu. Kemudian di sini kita lihat dapat buku garansi juga, sama seperti yang tadi. Harga murah, ada garansi, jadi lumayan terjamin ya. Nah, apakah ada perbedaan antara yang punya Bluetooth sama enggak? Nah, kita buka. Oke. Nah, kalau dari ciri fisiknya sama sih ya. Nah, dari bentuknya sama, desainnya sama, dan yang berbeda itu ada di sini. Nah, kita lihat di kamera atas. Di versi yang ada Bluetoothnya ini, dia ada slot micro SD ya. Nah, jadi menurut saya sebenarnya lebih untung kalian beli yang ini sih, yang ada Bluetoothnya sih. Kenapa? Karena dia ada slot micro SD dan dia juga punya Bluetooth. Harganya itu nggak beda jauh, paling 10 ribuan. Nah, jadi sebenarnya lebih rekomen yang ada Bluetooth ya. Nah, kemudian di sini kalau untuk panjang kabelnya sama nggak, kita lihat dulu. Dan kita lihat panjang kabelnya sama aja, nggak ada beda. Sekitar 1 meter lebih lah ya. Nah, jadi oke, cukup lah ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kalau masalah build quality ada beda nggak sih? Nah, kita lihat build quality di sini logo Mikuso di sini nggak ada, dan build quality sama aja, cakep. Nah, kemudian yang sama itu ya sama aja di sini. Nah, ada sedikit bekas ya di sini ya. Nah, sama seperti yang versi kabel tadi. Nah, overall rapi, dan kita lihat di sini dia menggunakan audio jack 3,5 mm juga ada walaupun dia pakai Bluetooth, dan di sini ada USB untuk ngambil powernya. Dan kalau kita tengok di sini dia ada tombol mode. Nah, kemudian di sini dia ada knob volume di sini. Nah, kemudian di sini dia ada slot micro SD yang bisa kalian colok. Kemudian di sini nggak ada lagi. Oke, karena kita udah cek kelengkapan dan desain dari yang Bluetooth maupun yang kabel, dan ternyata ini dua-duanya sama. Bedanya itu cuma ada slot memori sama Bluetoothnya aja. Nah, kalau untuk dari desain semua sama, dan waktunya kita tes build quality-nya menggunakan palu. Karena kalau di meja unbox itu tanpa palu itu kayaknya kurang apa itu. Dan kita cek apakah dengan harga 60.000 dan 70.000 ini dia memiliki build quality yang keras. Kita tes langsung. Yuk, kita lihat di kamera atas dulu. Dan kita tes ini yang versi Bluetooth. Nah, kita tes dulu yang Bluetooth. Oke, dia build quality-nya lumayan ya, lumayan solid. Build quality lumayan solid. Bagian depan sini. Nah, bagian depan ini dia plastiknya agak lentur. Nah, dia agak lentur. Jadi kalau untuk build quality oke lah ya. Dan kita lihat yang versi kabelnya apakah ada beda atau enggak, kita pukul. Nah, kita lihat rupanya sama-sama aja sih, nggak ada bedanya sih. Nah, nggak ada bedanya, dan karena nggak ada bedanya langsung aja kita cek ininya, kualitas suaranya. Dan aku ambil laptop dulu yang ada di depan, dan kita langsung tes play aja gimana. Dan ternyata setelah kita colok USB-nya ke komputer, dia RGB-nya ada di bagian speakernya ya. Menurut aku keren sih, ini keren, RGB-nya nggak norak-norak banget. Dan kalau kita lihat di sini dia bentuknya ini ala-ala soundbar profesional gitu. Jadi kalau untuk ininya oke ya, untuk desainnya oke. Dan kita tes play musiknya. Saya colok dulu ke ini ya, ke audio jack 3,5 mm. Nanti kita bakalan tes yang versi Bluetooth-nya apakah ada beda. Nah, tadi pas tes pertama itu kan kita coloknya langsung ke laptop ya, ke laptop saya, yang dimana laptop saya ini dia USB-nya cuma 2,0. Nah, jadi dia pas tes itu dia pecah ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tes itu, yang pertama itu kan dia ketika busnya itu nembak itu kan dia ini ya, narik power dari si USB ya, yang ternyata kalau USB 2,0 ini nggak terlalu kuat ya powernya. Jadi buat kalian yang punya speaker ini, saya sarankan kalian colok di USB 3,0 supaya powernya lebih stabil. Dan dia kalau misalkan 3,0 itu kan yang pasti powernya lebih gede ya, dia bisa mengambil powernya itu lebih banyak gitu. Nah,
Jadi yang tadi itu yang pertama itu pecah karena kurang power. Nah, jadi ini saya sudah colok ke USB 3.0 dan kita lihat bagaimana kualitas suaranya. Kalau bisa kalian coloknya ini ya, kalau misalkan kalian pakai HP untuk dengerin musiknya, kalian coloknya pakai ini ya, kepala charger aja, kalau bisa kepala charger yang lebih cepat gitu. Jadi dia powernya narik maksimal gitu. Nah, kita tes sekali lagi. Ini powernya ini udah aku colok ke USB 3.0. Di depan aku itu kan ada ini ya, hub USB ya, yang kemarin kita sempat unboxing, nanti videonya ada di sini. Jadi dia hubnya itu dia ada 8 port, bisa kita colokkan ke USB 3.0, quick charge atau apa. Nah, ini aku sekarang posisi coloknya ini di USB 3.0 ya, quick charge ya. Jadi dia lebih cepat, dan kita tes gimana sih powernya, dan langsung aja kita play. Agak sedikit pecah, sedikit aja. Oke, kemudian kita sekarang tes kualitas treble-nya ya. Apakah kualitas treble-nya bagus? Kita set di 100% coba. 90 aja. Turunin sedikit ke 80. Nah, 80 enak. Nah, jadi kita udah selesai mendengarkan kualitas suara dari ini ya, yang versi audio jack ya. Jadi sekarang kita tes yang versi Bluetooth-nya, dan aku langsung coba kualitas Bluetooth-nya ya. Nah,
Oke, sekarang kita tes treble-nya ya dari yang Bluetooth ini. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Ini volume maksimal ya. Let's count the running sheep, come on take my hand. Come on and take my. I can be a sunset. You will be the light in my darkest place. I can be a sunset. You will be the light in my darkest place. Don't you know you'll never fly with the broken wing? Nah, jadi barusan kita udah tes gimana kualitas suara dari speaker ini, dan ada yang unik sih. Kenapa? Karena pas tadi kita tes yang pertama itu, speaker pertama yang ini, yang dimana dia nggak ada Bluetooth-nya, yang menggunakan audio jack doang. Nah, ini dia kok sedikit pecah ya. Aku pun nggak tahu sih kenapa, karena di laptop aku ini sama sekali nggak ada settingan Realtek-nya, nggak ada settingan audionya, nggak ada settingan equalizer bassnya, nggak ada. Karena ini laptop juga jarang dipakai dan settingannya normal. Dan kenapa masalahnya itu dia pecah, dan sementara yang ini, yang Bluetooth ini dia sama sekali nggak pecah dan aku menggunakan koneksi Bluetooth. Nah, tapi kalau misalkan dibilang pecah sih nggak terlalu pecah ya, asalkan kalian setnya itu nggak 100%. Tadi pas kita denger itu saya turunkan ke 90% dan itu masih lumayan lah, dan nggak pecah ya, nggak terlalu pecah di 90%. Tapi kalau kalian gaskan di 100%, tadi kita dengar sendiri dia versi yang kabel agak sedikit pecah, padahal di laptop saya nggak ada settingan equalizer bass, yang nggak ada sama sekali. Jadi kita sekarang masuk ke bagian kesimpulan. Nah, yang pertama itu kita bahas masalah build quality-nya. Kalau kita lihat dari build quality-nya ini, memang dia maksudnya nggak yang terlalu perfect amat. Tapi kalau misalkan dibilang dari solidnya, ini speaker lumayan solid sih. Kenapa? Karena dia bahannya juga dia bahannya ABS, dan ini dia sedikit elastis ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak sengaja jatuh di meja komputer kalian, itu aman sih. Dan kalau misalkan kita bilang pun lagi pula speaker itu nggak kita pindahkan kemana-mana kan, apalagi ini adalah speaker komputer ya, nggak mungkin kalian rasakan dipakai ya seperti speaker portable, dan ini bukan speaker portable gitu. Nah, yang kedua itu kita bahas masalah desainnya. Nah, ini dia desainnya cakep, dan kalau misalkan kita bilang dari harganya, ini nampaknya ini looks dari luarnya ini dia kayak speaker mahal gitu. Nah, padahal harganya cuma 70 ribuan. Nah, kemudian kalau masalah desain oke sekali, kemudian masalah build quality juga oke. Masalah fitur, dia sudah Bluetooth 5.0, yang ini dia ada dua versi, yang dia menggunakan aux doang dia harga 60.000, dan kalau misalkan versi yang Bluetooth-nya itu dia 70.000, beda sekitar 10.000 15.000 tergantung marketplace yang mana kalian beli. Jadi nanti kalau untuk linknya itu ada di kolom deskripsi dan mau terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah, saya bakal ganti linknya dan kalian gak usah capek-capek cari lagi. Nah, jadi silahkan belanja dari link yang saya kasih, dan rekomendasi speaker nanti kalau ada saya buat juga, oke? Kemudian kita bahas masalah kualitas suaranya. Kalau masalah kualitas suaranya ini, speaker ini lebih cocok didengarkan kalau misalkan kalian ada di kamar yang nggak terlalu besar ya. Kenapa? Karena berhubung speaker ini cuma 3 watt kali 2, dia powernya itu nggak gitu gahar. Yang pertama, dia pakai kabel ini dia lumayan pecah, tapi kalau dia yang versi Bluetooth-nya ini dia suaranya bulat ya. Nah, perlu dicatat, laptop saya nggak ada settingan equalizer, sama sekali nggak ada, dan dia yang versi kabel ini lebih pecah. Nah, jadi kalau menurut aku sih dia kualitas suaranya lebih bagus yang pakai Bluetooth ya. Dan kalau misalkan kita bilang dari harga, yang pakai kabel itu 60.000, yang pakai Bluetooth itu 70.000, dan lebih bagus yang pakai Bluetooth. Kalau kita lihat dari segi value, yang lebih masuk ini ya versi Bluetooth ya. Kenapa? Yang pertama itu versi Bluetooth ini dia sudah 5.0 yang minim delay. Yang kedua itu dia bisa kalian pakai audio jack 3,5 mm. Kemudian dia bisa juga kalian pakai memory card ya, micro SD. Nah, jadi dia punya 3 opsi, perbedaan hanya 10.000 15.000. Nah, jadi rekomendasi aku kalian beli yang versi Bluetooth-nya 70.000, kualitas suara lumayan. Kalau misalkan kalian pengen denger musik kecil-kecilan, ini oke sekali. Kalau misalkan kalian merasa
100.000 itu cukup mahal. Nah, jadi ini lumayan recommended. Dia RGB, desain elegan, dan menurut saya cukup oke buat kalian pakai harian. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya, bang lebih bagus mana sama yang mahal, yang lebih mahal lah. Nah, jadi kalau misalkan dibilang di bawah 100.000 ini recommended. Jadi linknya itu ada di kolom deskripsi, termau terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah seperti biasa, saya akan kasih linknya. Nah, oke. Mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan review dari speaker ini. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Apabila ada kritik dan komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Dirikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Lumayan sih ya, with quality oke, desain oke, mantap, boleh kalian beli.